Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian perangkat lunak. Jadi, setelah tahap implementasi, sudah di-coding ya, kita akan masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengujian. Jadi bukannya sudah coding, program jalan, terus beres, enggak ya, tapi setelah di-coding, program jalan, kita harus masih masuk ke dalam tahap yaitu adalah pengujian. Jadi perangkat lunak yang baik itu adalah perangkat lunak yang lolos dari tahap pengujian. Jadi segala jenis pengujian itu akan dicobakan untuk sesuai dengan perangkat lunak yang kita buat, gitu ya, diuji. Nah, jadi pengujian perangkat lunak adalah proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak secara manual ataupun otomatis untuk menguji apakah perangkat lunak sudah memenuhi persyaratan atau belum, atau untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Jadi di sini kita mengevaluasi atau mengkaji atau mencoba baik dari software, menggunakan software ataupun ya kita coba manual. Misalkan anggap aja contoh aja nih sistem kalkulator atau software kalkulator ya, kita coba satu tambah satu, bener nggak hasilnya 2? Kan kita pengennya kalau satu tambah satu kan pengen hasilnya 2 kan. Nah, kita coba di software tersebut satu tambah satu keluar nggak 2? Ataukah mungkin keluarnya 0? Karena mungkin kesalahan logik. Jadi kesalahan logik adalah kesalahan sorry, bukan kesalahan logik, kesalahan sintak ya, kesalahan penulisan. Jadi ya mungkin aja programmernya hilaf, harus proses penjumlahan tapi dikurangkan notasinya. Nah, itu seperti itu. Nah, menentukan antara perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan sebenarnya. Pelaksanaan pengujian perangkat lunak biasanya disesuaikan dengan metodologi pembangunan perangkat lunak yang digunakan. Jadi ini untuk pengujian balik ke metodologi yang dipakai, misalnya ada waterfall, ada RAT, dan lain sebagainya. Tapi di sini ada beberapa prinsip pengujian. Jadi di awal kan kita sudah membuat SRS ya. Nah, pengujian itu sebenarnya bisa dilacak dari persyaratan atau dokumen SRS. Jadi di dalam dokumen SRS ada requirement. Dari requirement itu kita bisa mengecek benar gak setiap requirement ini sudah diimplementasikan belum dan apakah hasilnya sesuai dengan persyaratan di awal. Itu bisa dibuat. Dan jadi itu masuknya dalam user testing. Kalau biasanya kami ngomongnya tentang masuknya itu ke dalam user test. Dicek. Pengujian harus direncanakan sebelum pelaksanaan pengujian. Jadi bukannya otodidak ya, bukan hanya pengujian itu bukan hanya ya dicoba satu tambah satu, satu tambah dua, satu tambah tiga. Nah, itu enggak seperti itu. Ada teknik-teknik tersendiri untuk melakukan pengujian. Jadi tapi di sini memang nggak akan dibahas lebih dalam ya, terlalu dalam untuk bagaimana teknik pengujian. Tapi saya kasih contoh, misalkan contohnya gini, sistem tersebut menginputkan kalau misalnya umurnya sudah 17 tahun ke atas, maka dapat KTP. Berarti kurang dari 17, dia tidak akan dapat KTP. Bagaimana sih cara pengujiannya gitu? Bukannya hanya sekedar orang masukin pengujian 17, keluar KTP, udah selesai. Enggak. Tapi dia harus ada teknik dalam pengujian. Jadi memang harus terencana. Data-data apa saja yang akan diuji? Misalkan kalau seperti itu kita lihat data yang positif sama data yang negatif. Kalau misalnya itu positif kan, berarti kita cek. Kalau dimasukkan -1, keluarannya apa? Harusnya kan kalau misalnya sistem beneran, kalau misalnya umur, kita ngomongin umur gak ada umur -1. Jadi harusnya keluarannya adalah umur yang dimasukkan salah kalau dimasukkan -1. Atau keluarannya apa? Keluarannya data belum dapat KTP. Nah, kan jadi aneh ya, nggak sesuai dengan realitanya. Kalau kemudian itu diambil ambang batas, kemudian diambil ambang batas 17. Sebelum 17 dan setelah 17 keluarannya apa? Jadi ada beberapa teknik, salah satunya itu adalah ambil ambang batas. Ya.
Kemudian pengujian harus dimulai dari hasil yang kecil diteruskan ke hasil yang besar. Itu mulai yang saya bilang tadi, yang dari kecil dulu. Nilainya yang kecil, kemudian nanti nilainya diperbesar bagaimana. Pengujian yang berlebihan tidak akan mungkin dapat terlaksanakan. Nah, jadi pengujian ya kita boleh melakukan pengujian, jangan sampai kayak gini. Contohnya, misalkan seperti yang input KTP umur tadi ya, kalian mulainya dari minus 100, minus 100, minus 99, minus 98 dan sampai umur orang misalnya anggap aja yang sampai 200, kalian benar-benar uji satu-satu. Itu nggak mungkin juga. Itu termasuk ke dalam pengujian yang berlebihan. Nggak mungkin akan selesai karena hasilnya juga akan sama-sama aja. Makanya orang biasanya kalau kayak gitu hanya melihat batasnya. Kemudian batas awal misalnya yang saya bilang tadi kan minus satu. Kalau minus satu apa sih keluarannya? Gitu. Kalau nol keluarannya apa sih? Kemudian oke, batasan yang 17 tadi, sebelum 17 sama sesudah 17. Kemudian mungkin kita ambil batas umur manusia itu sekarang paling tinggi mungkin 100. Anggap aja 100. Oke lah kita masuk akal 150. Oke, kita bataskan untuk umur orang itu 150. Kalau udah lebih dari 150 apa gitu loh. Ya, itu yang harus pengujian yang kita lakukan. Enggak semuanya, enggak dari minus 100 sampai 200 sampai 150 diuji satu-satu, itu enggak mungkin juga. Ya, pengujian sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga. Nah ini, mungkin mungkin di awal ada dosennya sudah menjelaskan mengenai software quality assurance. Jadi ada sebuah pihak, bukan sebuah, ada sekelompok pihak ketiga atau em, bisa kita bilang sebagai apa ya? Sebagai develop pihak ketiga, dia itu memang berfokus kepada quality assurance. Jadi pengujian kualitas. Nah, sebaiknya yang pengujian dilaksanakan oleh mereka. Karena apa? Karena kalau misalkan kita yang membuat, kita sebagai developer, kita tahu bahwa harus masukin umur. Ya udah saya masukin aja 17 karena saya tahu. Tapi kalau orang iseng, kita harus mengatasi bagaimana kalau orang-orang itu iseng. Dimasukkan huruf, dimasukkan simbol. Nah, itu. Kita mungkin terlewat dari apa yang kita dari range yang kita pikirkan. Gitu ya. Jadi sebaiknya orang lain yang menguji, bukan yang kita sendiri. Karena kalau kita sudah tahu pasti yang kita inputkan harus benar, ya udah program pasti benar gitu. Tujuan dari pengujian menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan. Perangkat lunak telah sesuai dengan metodologi, membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan kesesuaian perangkat lunak yang diuji dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ini balik lagi ke dalam SRS tadi ya. Jadi semua apa yang sudah dibutuhkan oleh user sudah terlaksana dan sudah diuji, sehingga orang tinggal pakai, gitu ya. Tahapan-tahapan pengujian. Tentukan apa yang akan diukur. Ya, mau diukur apanya. Bagaimana pengujian dilaksanakan? Nah, ini membangun suatu kasus uji atau test case. Sekumpulan data situasi yang akan diuji. Yang seperti test case itu seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau masukin umur 17 untuk KTP, ya itu tadi test case-nya. Inputnya 0 atau inputnya minus 1, inputnya 1, kemudian 17, 16, 17, kemudian 200 atau 100. Dimasukkan huruf, sorry. Ya, benar, dimasukkan huruf, dimasukkan simbol salah satunya. Itu adalah test case. Tentukan hasil yang diharapkan atau hasil sebenarnya. Jadi misalkan diharapkan kalau misalnya nilainya minus 1, diinputkan minus 1, keluarannya adalah umur yang diinputkan salah. Itu ya hasil yang diharapkan. Dituliskan. Kemudian jalankan kasus pengujian. Kemudian bandingkan hasil pengujian dengan hasil yang diharapkan. Nanti biasanya ada 3 kolom. Yang pertama adalah test case, yang kedua adalah hasil yang diharapkan, yang ketiga adalah hasil sebenarnya. Biasanya untuk kolom pengujian, ya, begitu. Baru nanti dibandingkan. Nah, di sini ada beberapa pengujian. Yang pertama adalah pengujian tahap analisis.
Pengujian pada tahap analisis ditekankan pada validasi terhadap kebutuhan untuk menjamin bahwa kebutuhan telah dispesifikasikan dengan benar. Ya, jadi terhadap requirement di awal. Jadi di requirement itu dicek. Tujuan tahap ini mendapatkan kebutuhan yang layak. Kebutuhan tersebut sudah dirumuskan dengan baik atau tidak. Faktor-faktor pengujian kebutuhan ya, pendefinisian spesifikasi fungsional, eh, spesifikasi kegunaan dan kebutuhan portabilitas, pendefinisian antarmuka sistem. Jadi kalau untuk analisis ini memang lebih kepada requirement-nya ya, sudah terbuat dengan baik atau belum gitu. Kemudian ada juga tahap perancangan. Jadi sudah kemarin kan sudah buat perancangan. Nah, ini diuji juga. Menguji struktur perangkat lunak yang diturunkan dari kebutuhan. Bersifat rinci, perancangan terkaitan dengan kebutuhan, kesesuaian metode dengan teori, portabilitas rancangan. Perancangan yang dirawat biasanya di sini untuk perancangan itu yang dilihat adalah kohesi, kopling, yaitu seperti itu. Ya. Jadi kohesinya nggak boleh lebih dari 7, koplingnya nggak boleh lebih dari 7, lebih dari 3 gitu loh. Ya. Fungsi dan aliran data, kelengkapan perancangan antarmuka. Jadi kalau saya dulu belajar untuk perancangan ini ada ini sebenarnya memang khusus untuk program object oriented ya. Kalau kami kemarin sih menggunakan dari sistemnya, dari codingnya itu ada software metrik. Nah, jadi untuk software metrik itu secara online sih, bukan online sih, dari software. Jadi software menguji software gitu. Dari software metrik itu nanti kelihatan berapa ini karena programnya adalah object oriented ya. Jadi berapa objek atau berapa kelas yang dihasilkan, objeknya berapa, bagaimana keterkaitan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Kemudian ada yang cohesion coupling, kemudian ada juga yang cyclomatic complexity. Jadi itu dihitung semua gitu. Dihitung. Jadi keterkaitan antara satu rancangan dengan rancangan karena memang objek oriented kan ya ada hubungan antara objek dengan objek gitu. Nah, itu dihitung di software metrik. Jadi memang ada satu pengujian yang memang khusus untuk desain. Ya. Nah, jadi memang tahapan perancangan dibuat untuk seperti itu. Gitu. Jadi tahap bukan hanya si requirement-nya, tapi desainnya juga diuji gitu ya. Nah, implementasi nih. Kebenaran program, dibuat program sebelum diintegrasikan menjadi aplikasi keseluruhan. Nah, ini ya sebenarnya untuk perancangan sama implementasi ini lebih kurang sama ya untuk pengujiannya. Jadi kebenaran program, datanya, kemudian cohesion coupling, prosedur, operasi dan lain-lain. Pengujian tahap pengujian. Nah, ini spesifikasi program ditulis dengan instruksi yang dapat dijalankan mesin dan menilai instruksi tersebut telah disesuaikan dengan spesifikasi program, meliputi pengujian fungsional, manual, kemudian kemudahan operasi. Jadi pengujian pada tahap pengujian juga dilaksanakan. Jadi instruksi dari pengujian sendiri itu harus jelas, diuji juga, dites, dicoba, ya. Pengujian dengan kasus uji. Nah, ini meliputi pengujian unit. Ya, dalam pengujian unit diliputi menjadi unit-unit yang dalam sistem. Kemudian, jadi sistem itu kan kita ada requirement ya, kemudian dibikin di desain, kemudian detail desain. Jadi dari detail desain itu akan menjadi sebuah unit testing, detail desain. Kemudian desain itu sendiri naik ya, naik, dia menjadi integration testing. Kemudian requirement itu menjadi user testing. Sebentar, saya coba tampilkan dulu. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Jadi di awal kan kita kebutuhan umum atau requirement ya, requirementnya 1 2 3 misalnya. Kemudian requirement dipecah, kemudian menjadi pecahan menjadi desain, didesain menjadi detail desain sehingga menjadi rinci. Nah, desain jadi coding ya.
Nah, pada saat tahap coding, setelah coding, setiap detail desain dan satu coding, satu detail desain itu menjadi testing atau disebut dengan unit testing. Setiap detail desain atau setiap coding atau misalnya setiap prosedur ya, prosedur satu, prosedur 2, prosedur 3 itu dites semua. Dia menjadi unit testing. Nah, detail desain itu akan naik menjadi desain ya. V model ya. Nah, di setiap desain ini dari detail desain 1 2 itu menjadi sebuah desain. Nah, itu akan menjadi di testing menjadi integration testing. Setiap hasil integrasi akan diuji hingga mendapatkan pengujian yang lengkap. Artinya semua unit sudah menjadi satu, dilakukan pengujian secara keseluruhan. Kemudian setiap desain tadi kan akan menjadi sebuah requirement itu akan menjadi sebuah user acceptance test gitu. Makanya dia menjadi ujungnya menjadi acceptance test. User acceptance test ini akan mewakili pengujian requirement. Integration test itu akan mewakili pengujian desain ya di tahap perancangan. Unit testing itu pengujian pada saat implementasi begitu. Ya. Oke. Jadi nah ya, pengujian sistem terhadap sistem secara keseluruhan dan dilakukan dengan menggunakan berbagai data masukan, sebaiknya data yang valid maupun yang tidak. Yang seperti saya bilang tadi, kalau minus, kalau huruf atau angka atau simbol gitu. Itu harus dites semua. Oke, mungkin untuk pengujian perangkat lunak saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.